semuanya, kembali lagi di Diandos Jalan-Jalan. Ini adalah lanjutan rangkaian cerita perjalanan aku bersama keluarga besarku waktu berlibur di Bali. Hari keempat ini temanya full dengan air. Kemana aja? Here we go! Memulai hari keempat perjalanan dengan mengejar sunrise di Bedugul, tepatnya di Pura Ulun Danu Bratan. Kami semua dipaksa bangun subuh-subuh nih sama Pakku, biar sampai di tempatnya siangan. Ini nih, di hari keempat ini nih udah mulai rada bete ya. Kenapa? Soalnya udah mulai capek bangun subuh terus. Kemarin subuh, hari ini subuh lagi. Perjalanan yang ditempuh kurang lebih memakan waktu sekitar 1,5 jam. Karena masih pagi juga, jelas jalanan menuju ke Bedugul terlihat sepi. Dan yang kami lakukan selama di mobil tidak lain dan tidak bukan adalah tidur. Lebih tepatnya aku sih, karena badan masih berasa banget lelahnya, jadi aku memilih untuk tidur daripada menikmati perjalanan. Toh masih gelap juga kan ya, gak kelihatan apa-apa. Biar Pasu aja tuh yang melek sendirian nemenin Omega alias supir kami. Dan sampailah kami di Pura Ulun Danu Bratan. Udah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa lihat sunrise, tapi apalah daya, sampai di sini juga langitnya tuh udah mulai terang. Gak apa-apa, it's okay. Dan tempat ini ternyata lumayan sepi ya saat pagi. Good morning. Hari ini kita lagi di Ulun Danu ya, Bedugul. Kita bakalan cari ikoniknya uang 50.000. Oh, di sini. Tempat ini terkenal dengan ikon uang 50 ribuan yang dulu. Sayang model uang 50 sekarang tuh udah ganti ya. Terus juga tempat ini tuh kemarin sedang dalam tahap renovasi. Jadi mudah-mudahan bisa semakin bagus lagi dari ini. Sayang cuacanya kemarin tuh sudah mendung. Jadi pemandangan gunungnya sedikit tertutup awan. Tempat ini sangat luas dan hampir semuanya diisi dengan tanaman bunga. Lokasinya yang ada di dekat gunung jelas membuat cuaca di sini tuh lumayan dingin ya. Untungnya kemarin tidak terlalu berangin seperti di Elago tempo lalu. Selain pura, taman bunga, di sini juga ada beberapa wahana permainan yang bisa dilakukan. Tapi karena kami datang terlalu pagi, jadi semua wahana itu belum ada yang buka. Tidak banyak juga yang kami lakukan di sini selain foto-foto. Awalnya kami berencana untuk sarapan di restoran yang letaknya ada di dalam pura ini. Tapi ya lagi dan lagi, karena kami datang terlalu pagi, jadi restorannya masih tutup. Alhasil karena kami sudah puas foto-foto, sudah puas take video, jadi kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kami ke tempat selanjutnya. Matahari sudah semakin naik, otomatis jalanan juga udah semakin terang. Kalau tadi aku memutuskan untuk tidur sepanjang perjalanan, sekarang aku mulai menikmati perjalanan. Karena udah kelihatan juga kan pemandangannya.
Dari gunung kami lanjut ke pantai. Sembari nyari sarapan yang gak kunjung ketemu, akhirnya kami memutuskan buat makan di Circle K. Cuman sayang nih gak ada videonya, soalnya kami sibuk makan saking kelaparannya. Tujuan kami selanjutnya memakan waktu kurang lebih hampir 2 jam lamanya. Dan seingatku, waktu tempuh yang kami lalui sih lebih dari itu ya. Karena kebetulan kami jalannya itu di hari kerja, jadi kondisi lalu lintas di kota tuh sangat ramai. Lokasi selanjutnya ada di Kuta Selatan. Nah, udah pada bisa nebak belum kami mau kemana? Tiga warna. Empat warna, ada orange-nya juga. Akhirnya kembali melewati salah satu ikoniknya Pulau Bali, yaitu Tol Laut. Seneng deh lewat sini, karena lautnya tuh bener-bener indah banget. Gradasi warna airnya tuh bener-bener memanjakan mata. Nah, destinasi kedua kami tuh udah semakin deket nih. Familiar nggak kalian sama jalannya? Gimana? Udah makin bener belum tebakannya? Kalau udah ketemu gapura ini, udah pada tahu lah ya tujuan kami selanjutnya kemana. Yap, Pantai Pandawa. Siapa yang benar ayo nebaknya. Aku paham sekarang kenapa orang-orang tidak merekomendasikan Pandawa untuk dikunjungi. Karena memang agak berantakan ya pantainya. Terus aku baru tahu kalau ternyata di Pandawa bisa para layang juga. So next lah kalau kesini lagi kayaknya naik para layang di Pandawa tuh harus masuk list ya. Gak banyak yang bisa dilakuin di sini, jadi aku memutuskan untuk santai aja sambil mijit dan minum es kelapa sambil liatin pantai. Selesai dari Pandawa, kami memutuskan untuk bergeser lagi ke pantai sebelahnya, yaitu Pantai Melasti. Belum juga sampai di pantai, ini baru akses jalannya loh, tapi vibes-nya tuh bener-bener kerasa ya bedanya. Baru sampai parkiran aja bisa dilihat kalau Melasti tuh terlihat lebih anggun dan mewah dibandingkan Pandawa. Walau pemandangan yang disuguhkan sama-sama cantik sebenarnya. Gak heran ya kenapa orang-orang lebih merekomendasikan pantai ini dibandingkan pantai sebelahnya. Dan kayaknya aku tahu beberapa alasan kenapa pantai ini terlihat lebih cantik. Pertama, dari hamparan pasir pantainya yang luas banget dan bersih tuh, gak ada batu-batu karangnya. Nah yang kedua, penempatan lokasi parkir dan warung-warung yang jauh dari pantai, jadi ngebuat pantai ini tuh jadi cantik, bersih, dan luas banget. Pantai Melasti ini benar-benar dikelola dengan baik ya. Kita makan semua. Karena emang ada tragedi.
Nggak terasa waktu udah semakin sore. Hari ini kami memutuskan untuk menikmati sunset di Pura Uluwatu. Lagi dan lagi, karena kondisi lagi mendung, jadi sunsetnya kurang begitu terlihat. Tapi tetap sih cantik juga. Warning aja, hati-hati ya sama monyetnya. Ganas-ganas, Waktu semakin malam dan kami memutuskan untuk makan malam di Makbeng Sanur. Tempat ini cuma jual satu menu makanan dan asli sih, emang enak ya. Gak heran tempatnya selalu ramai, padahal weekdays. Di situ parkiran motor di luar. Selesai makan, kami langsung menuju ke penginapan selanjutnya. Lokasinya tidak jauh dari Makbeng, yaitu Sari Villa Sanur. Kebetulan kami dapat bagian villa nih, jadi ada private poolnya deh. Dan malam semakin larut, saatnya kami istirahat karena Yaps, karena kami dipaksa kembali untuk bangun subuh oleh Paksu mengejar sunrise. Ini adalah video hari kelima perjalanan liburan kami yang diawali dengan mengejar sunrise di Pantai Karang. Lokasinya tidak jauh dari villa. Sampai hari kelima ini bisa dibilang cuaca agak sedikit bersahabat ya. Tidak ada hujan, hanya saja cuaca selalu mendung di pagi hari. Alhasil, sunrise yang kami lalui 2 hari ini agak sedikit fail. Selain menikmati sunrise, kalian bisa melakukan banyak aktivitas di Pantai Karang ini. Tempat ini menyewakan sepeda yang bisa kamu pakai untuk mengelilingi pinggir pantai. Atau mau main kano juga ada kok. Kalau mau yang lebih ngebakar kalori lagi, ya silakan kalian jogging. Puas menikmati pantai di pagi hari, kami kembali memutuskan pulang ke villa untuk sarapan. Matahari udah mulai terik ya, jadi jelas nih energi yang kebakar tuh makin banyak gitu kan ya. Nah, sebenarnya sih ada jalan pintas nih dari pantai menuju ke villa. Cuman karena aku sama Paksu nggak tahu, jadi ya udah kami pakai jalan biasa. Dan itu olahraga lah ya, biar nanti bisa sarapannya bisa lebih banyak. Nggak mau rugi banget deh intinya. Kondisi villa di pagi hari ternyata masih sepi ya. Kirain udah bakalan banyak orang yang ambil sarapan. Taunya masih kosong. Nah, ini kami mau panggil keluarga kami untuk sarapan. Dan seperti biasa ya, namanya juga anak-anak, kalau udah ketemu kolam renang tuh bawaannya pasti pengen berenang. Ini mereka habis main di private pool, kemudian langsung pindah ke main pool sembari mereka sarapan. Halo semua, dadah.
Duduk aja nak, duduk. Cia. Di foto dia. Cia. Jadi boneka Squid Game dia. Kegiatan kami hari ini tuh tidak terlalu banyak, hanya ada satu tujuan, yaitu water sport di Tanjung Benoa. Matahari tidak terlalu terik, tapi tetap panas juga sih ya. Oh iya, hari ini kami pergi bersama keluarga kecil abangku. Sebenarnya masih ada satu kegiatan lagi yang kami lakukan. Niatnya mau snorkeling, cuman sayang kemarin itu ikannya nggak ada. Oh iya, aku salut sama Vanul dan Gihon. Ternyata mereka berani juga main banana boat. Kalah sama Buminya. Manuel. Yel, mana Yel? Good morning! Akhirnya ya, setelah kemarin-kemarin tersiksa dengan bangun subuh, sekarang akhirnya aku tuh bisa bebas bangun siang. Nah, ini adalah hari ke-6 kami, alias hari terakhir kami menikmati Pulau Bali sebelum kami besok kembali pulang. Penginapan kami ini berpindah dari Sanur menuju ke Legian Kuta. Nah, penginapan yang kami pilih saat itu adalah di Akmani Legian. Hotelnya nyaman, mereka punya 2 pool. Satu di lantai dasar, satunya lagi di rooftop. Hanya saja kolam di rooftop khusus anak-anak. Kalau untuk umum, letaknya ada di bawah ya. Di rooftop hotel ini juga ada barnya yang buka mulai sore hingga malam. Dan ini dia view dari rooftop hotelnya.
Lucu ya hotelnya, berundak-undak gitu. Tempat nongkrongnya juga banyak. Jadi kalau kalian capek tapi pengen nikmatin view Legian, ya tinggal nongkrong aja di rooftop hotel. Gak perlu banyak menguras energi. Selesai menikmati, tinggal turun dikit, nyampe deh di kamar. One, two, three. Sehabis berenang, kami memutuskan untuk sarapan di tempat yang gak jauh dari hotel, yaitu Warung Indonesia. Tidak banyak kegiatan yang kami lakukan di hari terakhir kami di Bali. Jadwal hari ini adalah full cari oleh-oleh, baik di pusat kota ataupun di sekitaran hotel. Gak lama-lama, karena kami memang berencana untuk menikmati sunset di Pantai Kuta. Walau lagi dan lagi sunsetnya ketutup awan karena mendung. Bener-bener deh, semua kegiatan yang berhubungan sama matahari itu nggak ada yang sukses selama di Bali. Tambah lagi lalu lintas Kuta tuh nggak banget ya, macetnya nggak ketolongan ih. Dan selesai sudah video kali ini. Masih ada loh part selanjutnya, ditunggu ya. Terima kasih sudah menyaksikan semuanya. Bye-bye.